Naturalisasi telah menjadi strategi penting di dalam upaya memperkuat skuad timnas Indonesia. Sejak awal 2020-an, PSSI gencar melakukan pendekatan kepada pemain keturunan Indonesia yang merumput di Eropa maupun pemain asing yang bersedia membela Merah Putih. Banyak yang sukses seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Zain Patinama. Namun tak sedikit pula pemain yang sempat ramai diperbincangkan publik sebagai kandidat naturalisasi, namun gagal bergabung karena berbagai alasan, mulai dari kendala administratif hingga keputusan pribadi. Strategi ini memang mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, pemain dinaturalisasi memberi kualitas dan pengalaman internasional yang telah dibutuhkan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa terlalu banyak pemain asing akan menghambat perkembangan pemain lokal. Namun satu hal yang pasti, proses naturalisasi tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Deretan nama yang gagal dinaturalisasi. Beberapa nama berikut sempat menjadi perbincangan hangat publik karena disebut-sebut akan membela Indonesia. Namun hingga kini belum pernah berseragam Garuda. Bahkan beberapa di antaranya telah secara jelas menyatakan tidak akan bergabung. Pemain yang gagal dinaturalisasi. Yang pertama, Jairo Ridewald, bek tengah yang bermain untuk Royal Antwerp, sempat menjadi incaran dari PSSI. Namun, proses naturalisasinya mengalami hambatan dan akhirnya tidak dilanjutkan. PSSI di sini hanya mengumumkan 3 nama pemain yang menjalani beberapa naturalisasi, yaitu Joy Pelupesi dan juga Dan James, Emil Audero, dan juga yang lainnya. Yang kedua, Miliano Jonathans. Pemain muda FC Utrecht ini juga sempat dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas putri Indonesia. Jena menyebut PSSI di sini tidak profesional dalam menangani kasus proses perpindahan kewarganegaraannya. Yang keempat, Dion Marks dan Tim Gaypens. Kedua pemain ini telah menjadi proses naturalisasi dijalani dan mengucapkan sumpah sebagai WNI pada Februari 2025. Namun, mereka batal memperkuat timnas U20 di Piala Asia U20 2025 karena melewati batas waktu dari pendaftaran pemain yang ditetapkan pada 13 Januari 2025. Yang kelima, Pascal Struijk, bek Leeds United ini tidak dapat membela timnas Indonesia dalam laga melawan Cina dan juga Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk bergabung jika Indonesia lolos ke putaran perempat. Pemain yang masih dalam proses atau menunggu kesempatan. Yang pertama, Jairo Ridewald. Di sini menunggu jadwal pelantikan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses administrasi hampir selesai dan tinggal menunggu penyelesaian formalitas. Yang kedua, Felicia Dezu dan Nikita Trump. Setelah batalnya proses naturalisasi Jena de Jong, PSSI mengincar pemain diaspora baru seperti Felicia Dezu dan Nikita Trump untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi dari pemain untuk timnas Indonesia merupakan upaya strategi PSSI dalam memperkuat skuad nasional. Dan dalam era kepemimpinan Erick Thohir, naturalisasi bukan lagi sekedar opsi darurat, melainkan strategi jangka panjang untuk mempercepat proses dari peningkatan kualitas timnas
Terlebih pelatih Patrick Kluivert yang datang dengan visi besar sangat selektif terhadap beberapa pemain-pemain yang ingin diintegrasikan ke dalam sistem permainannya. Ia menginginkan pemain naturalisasi yang tidak hanya punya kualitas teknis yang tinggi, tetapi juga punya komitmen yang benar-benar membela merah putih. Hal ini pun terlihat di dalam pemilihan nama Emil Audero, kiper Sampdoria yang berdarah Indonesia. Meski awalnya memang diragukan akan memperkuat timnas Indonesia, proses pendekatan yang konsisten akhirnya membuatnya bersedia untuk menjalani naturalisasi. Audero merupakan contoh keberhasilan diplomasi sepak bola modern. Begitu pula dengan Dan James, pemain muda yang telah dipantau sejak lama dan memiliki gaya bermain sesuai kebutuhan tim Kluivert. Ia dianggap sebagai investasi jangka panjang karena usianya yang masih produktif dan posisinya yang krusial di lini pertahanan. Nama-nama yang masih di dalam radar PSSI: Jordi Weerham. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini berposisi sebagai gelandang bertahan. Namanya sempat mencuat saat Indonesia kesulitan mencari pengganti Mark Klok yang mulai menua. Weerham dinilai bisa menjadi sosok jangkar baru, tapi belum ada tindak lanjutnya. Ricky van Wolfswinkel. Meski usianya sudah di atas 30 tahun, striker ini pun pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia karena faktor keturunan. Namun karena tidak sesuai dengan rencana jangka panjangnya, kemungkinan besar PSSI tidak akan memprosesnya. Maxime Gullit. Meskipun belum dikonfirmasi terkait langsung oleh PSSI, banyak pengamat sepak bola menyebutkan bahwa nama Maxime sebagai target ideal mengingat koneksi ayahnya dengan pelatih Patrick Kluivert. Naturalisasi adalah pisau dari bermata dua, dan di satu sisi strategi ini bisa menjadi jalan pintasnya, dan jika tidak direncanakan matang justru bisa menciptakan ketimpangan dalam sistem pembinaan usia muda. Banyak yang mengkritik langkah naturalisasi jika hanya digunakan untuk menambal kekurangan teknis tanpa pembinaan jangka panjang. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.